Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayyuhal hadirun ittaqullaha kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, tak henti-hentinya khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan juga pada jamaah sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena hanya dengan iman dan takwa inilah yang akan menghantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Akhir-akhir ini kita mendapati bencana alam sering terjadi dan semakin hari semakin sering, terutama bencana gempa bumi dan sebagainya. Bukan karena kita tinggal di Indonesia yang merupakan daerah cincin api atau ring of fire, tapi data seismograf dunia menunjukkan memang makin hari gempa bumi makin sering terjadi. Belum lagi bencana alam lain seperti banjir yang sekarang sedang menimpa saudara-saudara kita di daerah Pantura, Pekalongan, Semarang, Kudus dan sebagainya. Ya, juga tanah longsor, kebakaran lahan, ya, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Para ahli lingkungan hidup memperkirakan kerusakan alam yang saat ini terjadi ini sudah pada taraf yang mengkhawatirkan umat manusia. Bahkan berbagai proyek dibuat agar bagaimana manusia bisa mencari planet lain yang tidak sekotor dan serusak bumi ini untuk dihuni. Bumi sekarang ini tengah sakit dan menderita sebagaimana dilaporkan oleh ELDI, Economic of Land Degradation Initiative. Di antaranya kerusakan lingkungan yang terjadi pada tahun 2000 sampai sekarang telah mengakibatkan 75% nilai ekonomi alam itu rusak. Nilai ekonomis alam hilang dan diperkirakan bisa mencapai 1 triliun rupiah per kilometer persegi atau 20 juta per orang. Kerusakan 52% lahan pertanian di berbagai negara. Luas lahan di bumi yang dilanda kekeringan parah meningkat hingga 2 kali lipat dari tahun 1970 hingga tahun 2000. Dan sepertiga dari kawasan bumi kini rentan terhadap kerusakan lingkungan. Ini baru terjadi pada bumi atau tanah, belum dihitung kerusakan di lautan maupun udara. Berbagai upaya dilakukan agar bumi dan seisinya yang kita tempati ini bisa bertahan, kalaupun tidak bisa kembali kepada kondisi semula. Berbagai konferensi internasional diselenggarakan, berbagai organisasi lingkungan hidup, baik pemerintah maupun NGO dibentuk. Program-program penyelamatan lingkungan diimplementasikan, kajian teori maupun riset diadakan, tapi kondisi alam justru makin tidak bersahabat. Di negara-negara barat yang pengelolaan lingkungan hidupnya lebih baik daripada negara berkembang seperti kita, namun bencana alam di negara-negara tersebut masih saja terjadi. Beberapa waktu yang lalu WHO mengeluarkan laporan gelombang panas telah menyebabkan lebih dari 1.700 kematian di sepenanjung Iberia, khususnya di Portugal dan Spanyol. Beberapa hari lalu kita mendengar berita longsor salju di Amerika Serikat telah menewaskan puluhan hingga ratusan orang. Bagaimana seharusnya mengatasi problema tersebut dan menjaga serta memelihara lingkungan hidup agar tidak semakin memburuk?
Konsep ilmu lingkungan dan pandangan alam di barat memang cenderung sekuler bahkan ateistik. Alam semesta dipandang sebagai satu objek yang mandiri atau realitas independen, di mana di luar alam semesta ini tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Maka penanggulangan terhadap bencana dan kerusakan alam pun hanya dilakukan secara fisik saja, seperti mengurangi emisi gas karbon, pelarangan penggunaan pupuk atau obat kimia, melakukan treatment terhadap limbah-limbah kimia, pelarangan penebangan hutan, melakukan reboisasi, pencegahan pendangkalan sungai dan sebagainya. Tentu itu tidak salah. Ini bagian dari upaya untuk menyehatkan bumi kita kembali. Namun kerja-kerja seperti itu tidak cukup dan tidak menyentuh substansi penyelesaian masalah, apalagi setelah kerusakan yang terjadi sekarang ini demikian dahsyat. Dalam Islam, konsep atau pandangan terhadap alam dan lingkungan itu tidak seperti itu. Islam menganggap alam semesta, termasuk bumi yang kita diami ini adalah ciptaan dan dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Di balik alam semesta ada realitas yang lebih tinggi, yaitu Allah, zat yang maha mencipta atau al-khaliq, dan zat yang maha pemelihara atau al-hafidz. Allah mencipta alam semesta dan manusia diciptakan untuk menjadi khalifah atau pengganti Allah di muka bumi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, "Inni ja'ilum fil ardi khalifah." Artinya jika Allah menjadi zat yang memelihara alam semesta, maka manusia sebagai khalifahnya harus memiliki sifat menjaga dan memelihara alam semesta ini termasuk bumi. Karena meyakini bahwa alam semesta ini dipelihara oleh Allah, maka pemeliharaan alam oleh manusia pun harus merujuk pada petunjuknya. Sebab alam semesta dan firman-Nya itu adalah sama-sama berasal dari zat yang sama. Dalam terminologi Islam dikenal keduanya adalah ayat-ayat Allah, ayatullah, di mana alam semesta adalah ayat-ayat kauniyah dan firman-Nya atau Al-Quran disebut dengan ayat-ayat kauliyah. Keduanya bersumber dari zat yang sama. Kita tahu bahwa kerusakan alam terjadi karena ulah manusia sendiri, bukan karena makhluk lain seperti hewan atau bahkan karena Allah sendiri secara langsung tanpa sebab. Firman Allah dalam surat Ar-Rum 41, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allakum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kerusakan alam yang disebabkan oleh tangan manusia di atas maksudnya adalah kerusakan fisik dan non-fisik. Kerusakan fisik yaitu perbuatan yang ditimbulkan seperti mengeksploitasi alam secara berlebihan, mengotori udara, tanah dan air, penggunaan bahan-bahan berbahaya dan sebagainya. Dan ini yang menjadi bahasan utama para aktivis lingkungan hidup di barat. Kerusakan yang kedua adalah kerusakan non-fisik, yaitu perbuatan yang mereka timbulkan karena durhaka kepada Allah. Kedua-duanya menimbulkan kerusakan pada alam, terutama penyebab yang terakhir yaitu durhaka kepada Allah. Jika perbaikan terhadap kerusakan fisik disinyalir mampu memperbaiki kerusakan alam, maka perbaikan terhadap kerusakan non-fisik atau metafisik inilah yang akan mendatangkan rahmat Allah sehingga bencana alam kelak tidak terjadi lagi. Kita akan lebih memfokuskan pada penanggulangan alam secara faktor-faktor non-fisik pada kali ini, karena penanggulangan secara fisik sudah sering dibahas. Bagaimana cara Islam dalam menanggulangi lingkungan dengan pendekatan metafisik ini? Yang pertama adalah tinggalkan kemaksiatan. Penanggulangan kerusakan lingkungan hidup karena manusia durhaka kepada Allah jarang dibahas dan dimasukkan dalam program-program penanggulangan alam, termasuk oleh kaum muslimin sendiri. Mujahid, seorang ahli tafsir zaman tabi'in, menafsirkan ayat di atas bahwa apabila orang zalim berkuasa lalu dia berbuat zalim dan kerusakan, maka Allah akan menahan hujan karenanya, sehingga hancurlah tanaman dan penghuninya.
Ibnu Katsir menyebut kerusakan itu berupa kekurangan buah-buahan dan tanam-tanaman disebabkan kemaksiatan. Abul Aliyah berkata, barang siapa berbuat maksiat kepada Allah di muka bumi, berarti dia telah berbuat kerusakan kepadanya. Bencana atas kedurhakaan manusia kepada Allah seperti syirik dan kemaksiatan telah Allah tunjukkan baik di dalam kitab suci maupun secara empiris dalam bentuk bekas-bekas yang kita bisa lihat di mana kaum-kaum terdahulu yang durhaka Allah hancurkan. Kita tahu bencana banjir bandang di zaman Nabi Nuh terjadi karena umatnya durhaka dan tidak mau mendengarkan peringatan dari Nabi Nuh. Bumi dibalikkan oleh Allah kepada kaum Nabi Lut, mungkin semacam gempa atau tanah longsor atau likuifasi, wallahu alam, karena mereka maksiat dan melakukan perbuatan homoseksual secara massal. Allah telah menunjukkan kepada kita bahwa kerusakan itu karena ulah manusia, yaitu berupa kemaksiatan atau durhaka kepada Allah. Tapi kadang manusia tidak sadar bahwa bahkan cenderung menolaknya. Bagi yang sehari-hari bergelut di alam yang bebas, niscaya hal semacam ini akan tampak terang benderang baginya. Sebagai contoh, di dunia perkebunan kelapa sawit, serangan hama ulat api atau Cetetose asigna sampai tingkatan outbreak, massal dan masif yang terjadi pada tanaman sawit, bisa dideteksi ada praktek kemaksiatan di daerah situ. Memang hama dan penyakit tanaman selalu ada, namun terkendali jumlahnya jika keadaannya normal. Bahkan ada predator alami yang bisa dikembangkan agar populasi hama tersebut tetap normal. Saat kemaksiatan itu kemudian diberantas, maka percaya atau tidak, hama dan penyakit tersebut kembali dalam jumlah yang normal. Para praktisi di dunia perkebunan sawit sudah mengalami ini bertahun-tahun dan hanya saja ada yang tidak mengaitkannya secara spiritual. Alam semesta sebagai Al-Quran itu termasuk ayat-ayat Allah juga. Jika ada tingkah laku kita yang menyalahi aturan, alam pun akan bereaksi. Alam jangan disangka sekedar benda mati. Dalam kategori ilmu fisika, batu termasuk benda mati. Tapi menurut Al-Quran, semua yang di alam raya ini termasuk bumi dan isinya bertasbih kepada Allah. Hanya saja kita tidak tahu bagaimana mereka bertasbih. Allah berfirman dalam surat Al-Isra 44, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihina wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penyantun dan Maha Pengampun. Alam semesta dalam pandangan metafisika merupakan makhluk yang hidup, dan semua itu tunduk serta patuh kepada Allah. Diriwayatkan ketika ada orang zalim yang lewat ketika udara panas, kemudian datang angin sejuk menerpanya, maka angin itu sebenarnya tidak ridho memberikan kenikmatan itu pada orang zalim tersebut. Dalam hadis juga disebutkan, sesungguhnya apabila seorang yang jahat mati, niscaya para hamba, kota-kota, pepohonan dan binatang-binatang melata merasakan ketenangan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah pun pernah menunjukkan demikian. Beliau pernah bersama para sahabat melewati suatu daerah di mana dulu kaum Samud diazab oleh Allah. Nabi melarang sahabat-sahabat untuk meminum air yang ada di situ, menimba sumur-sumurnya, hingga beliau memerintahkan agar menggunakan air yang mereka bawa untuk mengadon gandum. Hal ini dikarenakan kemaksiatan yang dilakukan kaum Samud itu telah memberikan pengaruh negatif pada kondisi air di sana. Kondisi fisik alam, misalnya suhu ruang, bisa diukur dengan alat namanya barometer. Kondisi masyarakat yang banyak maksiat di dalamnya akan memberikan pengaruh pada alat yang Allah pasang di Baitullah, yaitu suatu alat yang namanya Hajar Aswad. Rasulullah bersabda, Hajar Aswad turun dari surga lebih putih warnanya daripada salju. Lalu menjadi hitam karena dosa-dosa anak Adam. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hajar Aswad yang dari awal berwarna putih bersih, sekarang dapat kita lihat menjadi hitam
dan makin kelam karena pengaruh perbuatan manusia. Maka Allah berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi karena Allah sudah memperbaikinya. Yang kedua adalah menegakkan keadilan dengan iman dan takwa. Kemaksiatan membuat alam semesta menjadi rusak, maka solusinya adalah kerusakan alam sekaligus memakmurkan kembali bisa dilakukan dengan menegakkan keadilan. Itulah janji Allah dalam firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Banyak kisah-kisah yang menyebutkan betapa bumi menjadi makmur jika diperintah oleh pemimpin yang adil. Imam Ahmad meriwayatkan telah ditemukan dalam gandum milik Bani Umayyah sebutir gandum yang besarnya seperti sebutir kurma. Gandum itu ditemukan dalam sebuah karung yang bertuliskan biji gandum ini tumbuh pada masa keadilan ditegakkan. Demikian pula mungkin masa ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz wallahu alam. Dalam keyakinan umat Islam, kelak Nabi Isa akan turun bersama Imam Mahdi untuk memerangi kemungkaran dan kezaliman, sehingga kemudian Allah akan berkata pada bumi, keluarkan berkahmu, maka suburlah bumi dan menghasilkan tanaman-tanaman yang buahnya bisa dimakan oleh orang banyak. Saking besarnya susu hewan ternak yang terus mengalir memberi minum kepada manusia dan kehidupan berlangsung dengan sejahtera. Yang ketiga atau yang terakhir, melakukan sedekah kepada alam. Mengelola dan memelihara alam akan merupakan tugas manusia. Bumi dan alam semesta ini merupakan rumah bagi kita semua, manusia, tumbuhan, hewan yang menghiasi dan benda-benda lain yang Allah letakkan untuk kesenangan manusia. Selain konsekuensi logis menempati rumah yang harus dirawat sebagai seorang muslim, menjaga dan memelihara alam merupakan ibadah. Bahkan ibadah yang bermakna jariah atau pahalanya terus-menerus mengalir. Nabi bersabda, muslim mana saja yang menanam sebuah pohon, lalu ada orang atau hewan yang memakan dari pohon tersebut, niscaya akan dituliskan baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW juga menyebutkan menyingkirkan rintangan di jalan termasuk bagian dari iman. Jangan kencing di tempat yang airnya mengalir. Di tempat air yang tidak mengalir atau ada lubang hewan di dalamnya. Mengalirkan air, menggali sumur atau menanam kurma termasuk di antara amal dan pahalanya terus mengalir. Dan masih banyak lagi anjuran beliau untuk memelihara lingkungan. Maka sebagai seorang muslim, kita mestinya lebih serius dalam memelihara dan mengelola lingkungan dibanding umat lain. Umat Islam mempunyai dua kaki yang harus dijaga, yaitu hal-hal yang bersifat fisik dan hal-hal yang bersifat metafisik. Kita lakukan perbaikan dan pengendalian alam secara fisik yang selama ini sudah kita lakukan, ditambah ajakan pemimpin atau tokoh masyarakat kepada rakyatnya untuk meninggalkan maksiat, berlaku adil dengan iman dan takwa, serta memperbanyak sedekah. Dengan mengelola kedua hal tersebut secara manajeable, maka alam semesta ini akan menjadi negeri yang makmur, adil dan sejahtera. Gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, dalam bahasa Al-Quran menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainun binazar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisa ma dhahara wa ma baton.
wa hafidhu 'ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jamaah wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsih faqala ta'ala wa lam yazal qa'ilan aliman innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli salim wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala kama sholaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍi 'anil khulafa'ir rasyidin sayidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri ashabi nabiyyika ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma adfa' 'annal ghala wal waba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'iri biladil muslimina amah ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhkurun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.